apa lafadz zikirnya ya Ustadz? Nah, Ustadz Syam boleh langsung aja dijawab pertanyaannya. Zikir untuk wanita sibuk. Asik, karena Kita wanita karir kayaknya. bu ibu tuh sibuk kan ngurusin anak. Sebenarnya zikirnya banyak karena sudah dijelaskan dari awal tadi. Ada zikir yang lisan doang, ada zikir hati doang, tapi zikir yang sempurna ketika lisan dan hati menyatu untuk keduanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama perumpamaannya ketika seseorang hafiz Al-Qur'an. Penghafal Al-Quran itu ketika murojaah disarankan melihat juga Al-Quran. Atau dalam sholatnya pun, dalam sholat sunnah pun melihat teks Al-Quran. Kenapa? Supaya anggota tubuhnya, salah satunya matanya itu adalah yang namanya melihat bacaan Al-Quran sehingga matanya ikut berpahala. Sama dengan zikir tadi. Zikir bolehkah bisik-bisik atau jahar gitu. Beda karena kalau kita jahar ada pahalanya telinganya orang yang mendengar. Ya, ketika disebutkan wajilat qulubuhum gitu. Dzikirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan tentang mengingat Allah, mereka hati mereka menjadi luluh gitu. Maka yang disebutkan bisa saja zikirnya keras, bisa saja zikirnya dalam hati, bisa saja zikirnya lisan aja, bisa saja zikirnya hati saja. Tapi yang paling bagus semakin banyak anggota tubuh yang berpahala, itulah semakin afdalnya zikir kita. Sama Masya dengan Allah. ibu-ibu yang sibuk ini. Ibu-ibu yang sibuk bagaimana zikirnya? Oh banyak. Pas lagi marah, Astaghfirullahaladzim. Pecah lagi gelasku. Itu kan zikir astaghfirullahaladzim. Subhanallah anakku, anakku berapa kali ku bilangin gitu kan. Alhamdulillah anakku, anakku udah pintar sekarang ngelawan orang tua gitu. Berarti alhamdulillah anaknya udah pintar ngomong gitu ya. Alhamdulillah banyak zikirnya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Tapi ternyata ada sebuah kisah yang luar biasa yang diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi SAW pernah menemui seorang sahabi ya. Kemudian pada saat itu beliau sedang yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu melantunkan wirid-wiridnya lalu Nabi SAW meninggalkannya. Ketika Nabi kembali, wanita ini masih membaca zikir yang sama. Maka kata baginda Nabi SAW, engkau masih di tempatmu gitu. Masih ya Rasulullah. Maka diajarkan kepada baginda Nabi SAW dari baginda Nabi SAW kepada wanita tersebut dengan mengatakan bahwasanya akan kuajarkan kalimat yang mana ini menyamai dengan bacaanmu yang panjang tadi. Gitu. Ini menyamai dengan bacaanmu yang panjang tadi. Bacaannya adalah subhanallah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hadis riwayat Muslim. Jadi 4 kalimat ini ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini ada yang sangat penting untuk kita maknai di sini. Di mana kalimat ini diawali dengan subhana. Subhana itu artinya maha suci Allah. Atau Allah itu selalu yang namanya suci meskipun banyak orang bermaksiat kepadanya. Allah itu kerajaannya tetap suci meskipun tidak ada orang yang menyembahnya. Allah itu tetap suci meskipun banyak orang tidak mau berdoa kepadanya. Meskipun tidak diingat pun Allah tetap yang maha suci. Allah tetap yang maha besar. Ini juga ada mungkin pertanyaan dari teman-teman bagaimana menempatkan subhanallah dan masya Allah. Ini kadangkala ada pertanyaan kayak gitu saat akhir ya. Betul, betul. Kadangkala mereka bertanya mana penempatan yang tepat ketika mengatakan subhanallah atau masya Allah. Sesungguhnya segala kalimah thayyibah itu bagus. Tapi lebih tepatnya ketika melihat keadaan yang membuat kita kaget tapi itu sesuatu yang kurang mengenakkan, ulama kita mengajarkan membaca subhanallah. Tapi ketika melihat sesuatu yang membuat kita takjub tapi itu adalah sesuatu yang baik, maka mengucapkan masya Allah. Bagaimana kalau udah kebiasaan? It's okay lah. It's okay. Yang penting semuanya kalimah thayyibah. Yang penting memahami maknanya. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan pujian untuknya dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Saya ini jadi ibu rumah tangga ya Allah, susahnya minta ampun, 24 jam nonstop. Kalau laki mah ke kantor, pulang kantor istirahat. Kita mah nggak ada istilah istirahatnya. Mulai dari masak, nyuci, ngurusin anak, apa segala macam dikerjain. Maka subhanallah, maha suci Allah. Allah tetap suci yang menjadikan saya sebagai istri yang kerja di rumah gitu.
Subhanallah bihamdi. Dan Allah tetap terpuji. Siapa saya yang mau dipuji gitu. Saya tidak punya apa-apa untuk dipuji. Saya capek begini hanya Allah yang maha suci. Apa artinya maha suci? Hanya Allah yang tidak pernah capek. Saya ini manusia biasa gitu. Ada capeknya, ada letihnya, ada mengeluhnya gitu. Masya Allah, begitu lengkap ya ajaran Al-Quran itu dari mulai doa menghilangkan galau juga Ada. mengangkat penyakit ada, pokoknya lengkap. Nah nanti masih ada nih zikir yang bisa menghilangkan sesuatu lagi pasti. Apa itu? Ini jamaah penasaran nih, Apa makanya itu? kira-kira nanti setelah ini kan kita akan menjawab sosial media pertanyaan di sosial media karena masih banyak dan juga nanti di segmen berikutnya ada segmen doa mustajab. Nah kira-kira doa apa nih Ustaz Syam? Doa mustajab yakni keseluruhan daripada zikir kita itu. Zikir itu kan pengantar untuk berdoa. Nah di akhir inilah doanya, mintanya apa kepada Allah. Nanti insya Allah. Nah udah gak apa-apa biar nanti jamaah pada penasaran di rumah. Kan Jadi sudah kesedihan sudah, kesedihan sudah, kegalauan sudah, Masih kemiskinan ada yang juga bikin sudah. sedih. Apalagi tuh? Hutang. Hutang. Nah, ada juga zikir buat menghilangkan hutang. Oh mau ya? Mau dong jamaah tuh udah pada nunggu-nunggu tuh di rumah. Saya pikir tuh yang nonton Islam itu nggak ada hutangnya. Ya udah kalau gitu segmen 4, segmen akhir doa mustajab. Mungkin buat temennya kali Ustaz. Oh zikir Iya. doa menghilangkan hutang. Wow, Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.